Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deswita Mutiara Firmania. Kali ini saya akan menerangkan materi tentang penerapan sistem kas kecil pada lembaga pendidikan. Nah, di dalam lembaga pendidikan itu tentunya ada kas kecil ya teman-teman. Dalam lingkup sekolah, pengelolaan keuangan merupakan bagian yang penting. Mengapa? Karena aktivitas pemasukan dan pengeluaran pada operasional sekolah selalu dilakukan secara rutin dan berkala. Namun, tidak semua pengeluaran keuangan harus menggunakan cek nih, karena kurang efektif apabila pengeluaran yang jumlahnya kecil menggunakan cek. Oleh karena itu, terdapatlah dana khusus yang disebut petty cash. Terus, apa tujuan dari kas kecil? Yang pertama, menghindari cara pembayaran tidak efektif yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Misalnya kayak fotokopi, terus pembelian bensin, gitulah. Yang kedua, menangani masalah kebutuhan seharian sekolah. Terus yang ketiga, mempercepat aktivitas administrasi dan kepala sekolah saat menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Yang keempat, ada meringankan beban staf karyawan dan memberikan pelayanan secara maksimal. Terus yang kelima, ada mempermudah dalam pencatatan keuangan, biar kalau waktu pembukuan itu nggak bingung gitu. Nah, ada penjalanan kegiatan. Untuk menjalankan petty cash, Untuk menjalankan kegiatan dalam penggunaan petty cash ini, maka pelaku pengelolaan keuangan seperti TU atau administrasi sekolah harus selalu lakukan perhitungan secara cepat terhadap isi kas kecil setiap selesai melakukan pengeluaran kas kecil. Kayak misalnya habis dimintain uang buat beli bensin nih, nah itu harus langsung dicatat biar nggak lupa dan nggak bingung gitu. Hal ini dapat mengurangi pekerjaan saat melakukan rekonsiliasi di penutupan kas kecil setiap harinya. Terus dengan pencatatan dan pelaporan kas kecil hendaklah bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi nggak ngasal gitu ya teman-teman. Untuk itulah setiap pembukaan di awal jam kerja dan penutupan di akhir jam kerja operasional sekolah hendaknya selalu dilakukan perhitungan fisik, kemudian dicocokkan dengan catatan kas kecil atau dikenal dengan rekonsiliasi kas kecil. Jadi kalau misalnya habis ada pengeluaran atau pemasukan itu dicatat. Nanti di penutupan sekolah itu dicocokin antara uangnya sama buku kas kecilnya. Apa aja ciri-ciri kas kecil? Nah, ciri-ciri kas kecil itu satu, ada besarnya jumlah dibatasi dalam satu pos akun khusus. Yang terus itu tuh kayak misalnya tiap sekolah itu tuh nanti ada dana yang untuk kas kecil, misalnya kayak 5 juta gitu. Terus yang kedua, digunakan untuk membiayai setiap transaksi sehari-hari yang bersifat sederhana. Nah, itu kayak yang tadi aku bilang, buat beli bensin, terus fotokopi gitulah. Ditempatkan di tempat yang telah disediakan atau ditentukan dalam sebuah kotak kecil. Nah, ini ada contohnya. Misalnya, SD Wirudadi memiliki kas kecil untuk pengeluaran rutin setiap awal bulan. Jadi setiap tanggal 1 Juni, SD Wirudadi melakukan pengisian kas kecil sebesar 3 juta. Selanjutnya, SD Wirudadi melakukan beberapa pembayaran dengan kas kecil. Berikut rinciannya. Nah, jadi SD Wirudadi itu akan melakukan beberapa pembayaran. Rinciannya tuh 1. Pembiayaan listrik, 2. Perlengkapan kebersihan, yang ketiga sumbangan lingkungan, yang keempat pembelian air mineral, yang kelima pembelian alat-alat pembelajaran. Nanti kita bahas selanjutnya ya teman-teman.
Nah ini kan ada 3 juta ini ya. Nah untuk isi Wiro Daddy itu 3 juta itu merupakan dana kas kecil mereka setiap bulan gitu teman-teman. Nih mari kita lanjut. Nanti bakal ditulis kayak gini ya. Nah tadi kan tanggal 1 pembentukan kas kecil 3 juta, terus tanggal 2 ada pembiayaan listrik nih, berapa? 400.000. Oke. Terus yang ketiga ada perlengkapan kebersihan, itu 300.000 kayak buat beli sapu, pel gitu. Yang keempat ada sumbangan lingkungan, itu sebesar 150.000. Yang kelima ada pembelian air mineral kayak buat beli galon, aqua, kardus gitulah. Yang keenam ada pembelian alat-alat pembelajaran, misalnya kayak pembelian spidol, penghapus spidol, tinta spidol gitu. Nah kas kecil itu teman-teman itu tuh nggak boleh lebih dari dana yang ini, nggak boleh lebih dari dana ini, jadi harus kurang dari dana ini. Kalau misalnya lebih dari dana ini namanya bukan kas kecil, itu bisa pakai cek. Mari kita hitung total pengeluarannya ini ya teman-teman. Jadi 400.000 ditambah 300.000 ditambah 150 ditambah 100 ditambah 350, totalnya 1.300.000 teman-teman. Nah nanti ini kan berarti sisa 1.700.000 ya. Nah 1.700.000 itu bisa digunakan untuk pengeluaran selanjutnya gitu. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.